Ada salah satu karakter antagonis yang paling dibenci dalam dunia anime, Griffith dari cerita Berserk. Dalam manga maupun animenya, kita banyak tahu tentang Guts yang merupakan tokoh protagonis dalam Berserk. Kita tahu masa kecilnya, kita sering ditunjukkan seperti apa Guts memandang sesuatu, bagaimana perasaannya, bagaimana pemikirannya, dan pengambilan keputusannya. Namun sedikit bagian yang menceritakan itu semua dari sudut pandang Griffith. Seperti apakah semuanya dalam sudut pandang Griffith sendiri? Ini adalah pertanyaan utama dalam video ini agar kita bisa memahami Griffith. Sebab video kali ini adalah upaya untuk mengenal karakter Griffith lebih dalam. Kita akan analisis tiap scene Griffith ketika ia menunjukkan pemikiran, tindakan, keputusan, penilaian, dan perasaannya. Meskipun hanya sedikit, tapi itu semua adalah bahan yang sangat berarti dan satu-satunya akses yang kita punya untuk memahami Griffith. Karena kita belum diberitahu seperti apa masa kecilnya, yang mana jika ada cerita masa kecilnya, akan menjadi bahan analisis yang sangat berguna. Jadi kita mulai dari mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang pernah Guts tanyakan kepada Griffith. Kenapa Griffith mau ikut turun membahayakan dirinya untuk menyelamatkan Guts ketika Guts dalam bahaya? Griffith adalah orang terpenting di Band of the Hawk. Jika ia dalam bahaya, sama saja seperti satu pasukan Band of the Hawk juga berada dalam bahaya. Jika ia mati, siapa lagi yang akan komandoi The Hawk? Guts hanyalah satu prajuritnya. Keberadaannya bisa digantikan oleh siapapun. Jika Griffith kehilangan satu prajurit, dia masih bisa merekrut prajurit lain. Namun semuanya tidak sesederhana itu dari sudut pandang Griffith. Pertama kali Griffith melihat Guts dan caranya bertarung, Griffith langsung dibuat kagum. Ia kagum akan kemampuan dan cara Guts bertarung. Itu juga yang menjadi alasan Griffith sangat menginginkan Guts dan meminta Guts bergabung dengannya. Band of the Hawk adalah kumpulan orang yang berada di bawah komando Griffith secara sukarela. Bertarung untuk Griffith adalah pilihan mereka sendiri, bukan perintah atau permintaan Griffith. Saat Guts bergabung dengan Band of the Hawk atas permintaan Griffith, ia menjadi orang pertama yang berada di bawah komando Griffith, bukan dengan sukarela, namun dengan permintaan Griffith. Kita bisa simpulkan ini dari dua pernyataan. Satu dari Casca dan satu dari Griffith sendiri. Casca mengatakan bahwa Griffith tidak pernah mengatakan, "Aku menginginkanmu," kepada siapapun sebelumnya. Itu pertama kalinya Casca mendengar Griffith mengatakan itu kepada orang lain untuk membuat orang tersebut bergabung ke dalam pasukannya. Kemudian pernyataan Griffith. Dulu Griffith pernah mengatakan kepada Casca bahwa dia tidak merasa bersalah atas kematian prajuritnya di bawah perintahnya. Sebab mereka sendiri yang memilih untuk bertarung. Itu pilihan mereka. Dari dua pernyataan itu, artinya Griffith tidak pernah memaksa orang lain berperang untuk dirinya. Kita bisa simpulkan bahwa Band of the Hawk adalah kumpulan sukarelawan yang mau bergabung di bawah komando Griffith. Setelah memiliki Guts, seseorang yang ia kagumi kemampuan dan cara bertarungnya, bagi Griffith, jika ia kehilangan Guts, peran Guts tidak semudah itu untuk digantikan. Dan barangkali, di mata Griffith, Guts sebanding dengan ratusan prajurit. Keberadaan Guts ia nilai sangat besar untuk kekuatan Band of the Hawk. Karena itulah ia rela membahayakan dirinya untuk menyelamatkan satu prajurit berharga yang ia dapatkan dengan usahanya sendiri. Jadi ia ikut menyelamatkan Guts tidak hanya semata untuk Guts, namun juga untuk mempertahankan kekuatan Band of the Hawk semenjak ada Guts. Ini terbukti dari jawaban Griffith saat Guts memberikan pertanyaan ini pertama kali. Mada, kotae kiite nakatta na. Kono aida no ikusa, nande ore o tasuke ni modotta? せっかく手に入れた優秀な手駒をあんなケチな戦でなくしたくないからな。 Sudah jelas itulah jawabannya. Karena kemampuan Guts sangat berharga dan Griffith butuhkan itu untuk pasukannya. Namun 3 tahun kemudian, ketika Guts berada dalam bahaya lagi dan Griffith kembali membahayakan dirinya untuk menyelamatkan Guts, Guts melontarkan pertanyaan yang sama lagi pada Griffith. Dan kali ini, jawaban Griffith berbeda. Mata, kari ga dekichimatta na. Naze da? 3年前、お前は俺に優秀な手駒を失えないと言った。俺はお前にとっては手駒だ。そのたかが手駒一つのために命を落としかけるとは、沈着冷静なお前さんとしては冴えない話だぜ。なぜだ？やれやれ、3年も前の話を。こだわるね、お前さんも。わけなんてないさ、何も。必要か？理由が。俺がお前のために体を張ることに、いちいち理由が必要なのか。Jawabannya sangat ambigu.
tidak begitu jelas apa maksud Griffith dan cenderung membuat Guts berpikir bahwa Griffith peduli padanya secara personal dan mengira bahwa hubungannya dengan Griffith lebih dekat dibanding atasan dan bawahan. Bahkan kita sebagai penonton juga mengira seperti itu. Kenapa Griffith menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda setelah berselang 3 tahun? Kita perlu melihat apa saja yang terjadi dalam waktu 3 tahun itu, khususnya antara Guts dan Griffith. Tidak banyak data yang kita punya, karena sebagian besar, penonton hanya ditunjukkan tentang pencapaian dan kesuksesan Band of the Hawk. Namun ada satu momen yang menunjukkan perkembangan ikatan mereka berdua, khususnya dari sudut pandang Griffith. 戦場じゃ一兵卒の命など銀貨一枚の価値もない。大半の人間の命は一握りの貴族や王族どもの都合でどうにでもされちまう。ま、その国王でさえ自分の思い通りに生きてるわけじゃあるまいがな。みんな運命という大きな流れに身を任せているだけだ。そして消えてゆくのさ。命を使い果たし、自分が何者か知ることもなく。この世には定められた身分や階級とは関係なく、世界を動かす鍵として生まれついた人間がいる。それこそが真実の特権階級、神の権力を持ち得たものだ。俺は知りたい。この世界において俺は何者なのか、何をするべく定められているのか。不思議だな。こんなことを話すのお前が初めてだよ。 Keberadaan Guts yang selalu ia andalkan membuat kepercayaan Griffith kepada Guts semakin bertambah. Mulai dari mempercayakan pasukannya kepada Guts dengan menjadikannya kapten, tidak menyalahi Guts ketika Guts bertindak sendiri dalam misi, sebab pada akhirnya tujuan dalam misi itu berhasil dan itu yang terpenting. Berapa sering pun Griffith mengandalkan Guts, Guts selalu bisa melaksanakannya. Wajar Griffith menjadi sangat mempercayainya. Sampai akhirnya ia merasa nyaman mengungkapkan pemikirannya tentang dunia kepada Guts. Sesuatu yang lagi-lagi tidak pernah dia katakan kepada siapapun selain kepada Guts. Bukanlah kesalahan ketika Guts merasa bahwa hubungannya dengan Griffith lebih dekat daripada sekedar komandan dan kapten. Namun sudah menjadi teman, bahkan sahabat. Sebab ia bisa rasakan sendiri, dan dia juga melihat Griffith pun seperti itu. Begitu juga kita sebagai penonton melihat ikatan mereka berdua. Tapi ironisnya, Griffith sendiri tidak menyadari hal itu. Tidak menyadari perubahan perasaannya sendiri. Bahwa ia tidak lagi hanya melihat Guts sebagai aset yang berharga, melainkan seseorang yang menemaninya. Seorang teman yang bisa membuatnya berbagi beban di pundaknya sebagai pemimpin, berbagi pemikirannya sebagai pemimpi. Seorang teman yang bisa ia percayai untuk melihat sisi buruknya sekalipun. Griffith tidak menyadari bahwa sesungguhnya ia sudah merasakan pertemanan yang murni bersama Guts. Tapi Griffith adalah orang yang sangat rumit. Kita bisa melihat contoh kerumitannya di sini, ketika ia mengungkapkan apa itu teman dari sudut pandangnya kepada Putri Charlotte. あなたのお友達もそんなあなたの魅力に惹かれたのでしょうね。彼らは優秀な部下です。私の思い描く夢のためにその身を委ねてくれる大切な仲間。でも友とは違います。私にとって友とは決して人の夢にすがったりはしない。誰にも強いられることなく、自分の生きる理由は自分で定め進んでゆくもの。そしてその夢を踏みにじるものがあれば、全身全霊をかけて立ち向かう。たとえそれが私自身であったとしても。私にとって友とはそんな対等のものだと思っています。 Jauh sebelum ia bertemu Guts, Griffith sudah memikirkan dunia secara filosofis. Impiannya pun ia dapatkan dari pemikiran filosofisnya. Arti teman dari sudut pandangnya ini juga kemungkinan besar sudah ada dalam pemikirannya jauh sebelum bertemu dengan Guts. Dan dia terus meyakini itu bahkan sampai sekarang ketika ada Guts bersamanya. Ketika pertemanan yang ia yakini ini tidak sesuai dengan keadaan antara ia dan Guts, adalah hal yang wajar ia tidak menyadarinya. Tidak menyadari bahwa sesungguhnya hatinya telah berteman dengan Guts. Tidak menyadari bahwa teman yang diartikan oleh hatinya berbeda dengan teman yang diartikan oleh otaknya. Dan sebagai orang yang sejak kecil tumbuh besar bersama dengan pemikiran di otaknya, tanpa memiliki seseorang di sekitarnya yang membantunya untuk memahami dan mengembangkan sisi perasaannya, membuat Griffith menjadi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menyadari apa yang terjadi pada hatinya. Di dalam hatinya, ia berteman dengan Guts, namun di permukaan, dengan pemikiran seperti itu, membuat ia tidak akan mengakui bahwa ia sedang berteman. Sementara Guts adalah jenis orang yang membutuhkan pengakuan.
Ketika ia tidak mendapatkan pengakuan itu dan menyadari bahwa ia memang tidak memenuhi standar teman yang Griffith maksud, telah menyakiti hatinya. Guts ingin menjadi teman Griffith dan diakui oleh Griffith. Untuk mencapai itu, ia mengusahakan untuk memenuhi standar itu, yang ia mulai dengan meninggalkan Band of the Hawk. Sebagai orang yang selalu ambisius, percaya diri, dan kuat, kenapa Griffith begitu terluka hanya karena kehilangan satu orang prajuritnya? Padahal jika ia tetap melanjutkan mengejar mimpinya, masih bisa dia lakukan. Sebab kepergian Guts tidak menciptakan penghalang tambahan antara dia dan impiannya. Untuk menjawab ini, kita harus lihat beberapa kejadian sebelum Guts memutuskan untuk meninggalkan Band of the Hawk. Dengan catatan, pastikan kita melihatnya dari sudut pandang Griffith. Pertama kali Griffith meminta Guts melakukan pekerjaan kotor adalah ketika ia meminta Guts membunuh adik raja, penerus tahta kerajaan Midland, Jenderal Naga Putih, Count Julius, sebab pria itu telah mencoba untuk membunuh dirinya. Di situ juga Griffith menjelaskan dengan transparan bahwa apa yang ia minta adalah pekerjaan kotor untuk Guts, dan di sisi lain, jika berhasil, yang merasakan keuntungannya adalah Griffith. Sebagai teman yang setia, Guts dengan senang hati menerima tugas itu. Kemudian Guts menjalani misinya dan berhasil. Tidak lama kemudian, beberapa orang dalam kerajaan termasuk ratu, istri raja, mengincar untuk membunuh Griffith. Griffith sudah siap dengan susunan rencananya untuk melawan niat itu, yaitu membunuh mereka, termasuk ratu. Dan dalam rencananya, ada beberapa saksi yang harus disingkirkan. Griffith kembali meminta Guts untuk membunuh para saksi dari rencananya ini, agar apa yang mereka ketahui tidak mengancam posisi Griffith di masa depan. Saat semuanya sudah selesai, Griffith bertanya kepada Guts, ひどいやつだと思うか? こんな薄汚い謀略の片棒を担がせ、しかも自分は手を汚さず、危険で辛い仕事はすべてお前任せ。そんな俺をひどいやつだと思うか? 100人斬りやっちまった人間を捕まえて、今さら何を言うんだよ。 Di sini Griffith memastikan seperti apa dirinya di mata Guts. Guts telah melihat sisi buruknya, namun Guts masih menerimanya. Hanya itulah yang Griffith tahu. Dalam manganya, di scene ini juga Griffith meminta Guts untuk tidak memberitahukan kegiatan kotor ini kepada anggota The Hawk lainnya. Dia mengatakan, jangan beritahu yang lain tentang hal ini. Bukannya aku tidak mempercayai mereka. The Hawk terikat oleh satu takdir, tapi aku tidak ingin menunjukkan kepada mereka sisi kotorku. Mereka hanya perlu melihat seolah-olah kita terus menanjak naik. Kau cukup tangguh untuk berbagi hal ini bersamaku sampai akhir. Di sini kita tahu bahwa hanya Guts yang mengetahui sisi buruknya yang satu ini. Kepercayaannya kepada Guts tidak lagi hanya tempat ia berbagi pikiran filosofisnya. Kepercayaannya sudah menjadi lebih besar lagi. Guts menjadi orang yang ia percayakan untuk melihat sisi buruknya ini. Ia percayakan untuk berbagi beban dari mimpinya, bagian kotor dari mimpinya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Guts pergi diam-diam, tanpa menemui siapapun terlebih dahulu, tanpa mengucapkan selamat tinggal pada siapapun. Di situasi itu, ketika beberapa hari lagi seluruh pasukan Band of the Hawk akan dinobatkan menjadi bangsawan dan diberikan gelar masing-masing, Guts justru meninggalkan Band of the Hawk. Tentu Griffith akan berpikir, apa yang menyebabkan Guts pergi untuk meninggalkan itu semua? Mereka sangat sukses sejauh ini, akan bergelar bangsawan, diterima masyarakat kelas atas, dipuja masyarakat kelas bawah, dan kenikmatan lainnya. Ini bukan sesuatu hal yang akan ditinggalkan oleh siapapun. Bukan sesuatu masalah yang membuat seseorang mau pergi. Lalu kenapa Guts ingin pergi? Apa yang salah? Dari sudut pandang Griffith, hal pertama yang akan muncul di otaknya, hal terdekat yang baru saja terjadi belakangan ini yang berkemungkinan menjadi alasan Guts untuk pergi adalah, ini pasti karena aku membuatnya melakukan pekerjaan kotor itu. Karena Guts mengetahui bahwa ia tidak sebersih itu, dan Guts sekarang mau pergi. Barangkali Guts membencinya, barangkali Guts jijik padanya. Guts satu-satunya orang yang tahu tindakan kotornya, dan Guts satu-satunya yang mau pergi. Guts satu-satunya orang yang ia bebankan pekerjaan kotor itu. Mungkin Guts tidak mau melakukan itu lagi, tidak tahan melakukan itu lagi untuknya. Karena itu dia pergi. Karena itukah semua pasukannya tetap bersamanya? Karena mereka tidak tahu sisi buruknya? Lalu jika mereka semua tahu apa yang diketahui Guts tentang dirinya, apakah semua pasukannya akan meninggalkannya juga? Bukankah ini sama saja seperti sebenarnya saat ini ia tidak memiliki siapa-siapa untuk dirinya? Sama saja seperti tidak ada yang menerimanya. Sebab prajuritnya menerimanya sebagai pemimpin selama ini, namun tidak tahu bahwa dia tidak sepantas itu untuk diterima. Mereka mau sukarela bertarung bersamanya karena menyukainya, menyukai karismanya, kebaikannya, kepintarannya, ketenangannya, kemampuannya dalam memimpin. Jika bukan karena hal-hal positif itu,
Akankah seseorang mau sukarela menjadi prajurit dan bertarung untuknya? Jika kelak tiap prajuritnya mengetahui hal ini, apa mereka akan meninggalkannya juga? Karena begitu kotor dirinya? Malam harinya, Griffith mendatangi Putri Charlotte dan menidurinya. Setelah selesai melakukannya, Griffith memeluk tubuhnya sendiri. Bukan dengan pelukan sayang, sedih, kasihan, tapi seperti pelukan malu. Pelukan yang seperti untuk menyembunyikan dirinya. Ada situasi yang mirip seperti kejadian ini, yaitu ketika Casca melihatnya di balkon bersama dengan seorang bangsawan yang membeli tubuhnya. Casca, 一緒にどうだ? 気持ちいいぞ。私は汚らわしいか。そんな。なぜゆうべはあそこに？そうよね。私の勘違いだよね。ゆうべのあれは軍議か何かで、それで。いいや。勘違いじゃない。Semenjak saat itu dan seterusnya, hanya Casca yang tahu bahwa Griffith pernah menjual dirinya untuk pemasukan kas Band of the Hawk. Hanya Casca yang tahu sisi dirinya yang kotor itu, bahwa ia rela melakukan hal hina demi impiannya, bahkan melakukan hal yang hina ke dirinya sendiri. Di sana Griffith bertanya kepada Casca. Ini sama seperti ketika Griffith bertanya kepada Guts. Griffith memastikan seperti apa ia dilihat oleh bawahannya setelah melihat sisi buruknya. Di sungai itu juga Griffith memeluk dirinya sendiri, bukan dengan pelukan sayang, sedih, atau kasihan, tapi pelukan jijik. Pelukan malu akan dirinya sendiri, bahkan mencakar tubuhnya sendiri sambil mengoceh bahwa dia tahu demi impiannya dia tidak bisa tetap bersih. 俺はね、キャスカ。俺の采配で命を落とした仲間たちに何ら責任を感じてはいないよ。なぜなら、それはあいつらが自分自身で選んだ戦いなのだから。グリフィス？俺がそうであるように。でももしあいつらのために、死者たちのために、俺に何かしてやれることがあるとしたら、それは勝つこと。あいつらが命を懸けてまでしがみついた俺の夢を成し遂げるために勝ち続けることだ。グリフィス、やめて！俺の夢はあいつらの屍の上に立つことでしか実現できない、所詮血塗られた夢だ。そのことで後悔や後ろめたさはない。だが何千何百の命をかけながら自分だけ汚れずにいられるほど、それほど俺の夢はたやすく手に入るものではないんだ。Ocehannya itu seperti caranya mengingatkan dirinya kembali bahwa betapa beratnya yang dia rasakan, ini semua demi mimpinya. Dan dia harus tahan dengan hal itu untuk tetap melanjutkannya. Reaksi ini hampir mirip dengan reaksinya ketika Guts pergi. Jadi bisa kita simpulkan seperti ini yang ada di pikiran Griffith ketika mengetahui Guts ingin pergi. Apa alasan Guts mau pergi? Seseorang menghasutnya kah? Atau sesuatu dalam Band of the Hawk yang selama ini tidak dia sukai? Setelah 3 tahun, selama ini tidak ada masalah. Tidak ada tanda-tanda Guts tidak menyukai Band of the Hawk. Tidak ada tanda-tanda Guts ingin memisahkan diri dari The Hawk. Kenapa Guts berubah pikiran secepat ini dan setiba-tiba ini ketika The Hawk sedang melambung naik? Kemudian dia menyadari hal terakhir yang dia lakukan kepada Guts, yaitu meminta Guts melakukan hal kotor untuk dirinya agar kedua tangannya tetap bersih sehingga ia semakin lancar menuju impiannya. Dan dia percaya bahwa itulah alasannya. Karena dirinya lah yang menyebabkan Guts pergi. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang hal itu, sebab dia sudah terlanjur kotor sejak lama dan Guts sudah terlanjur tahu. Padahal dia sangat percaya pada Guts untuk berbagi hal ini. Setelah mengetahui sisinya yang seperti ini, Guts justru tidak menerimanya lagi. Jadi ketika berhadapan dengan Guts di scene ini, Griffith mengira itu juga yang ada di pikiran Guts. Tanpa perlu menyebutkannya, dia pikir Guts juga memikirkan alasan yang sama yang menjadi alasan kepergiannya. Sehingga Griffith tidak perlu menyebutkannya. Dan kalaupun mau dia bicarakan, bahkan untuk sekedar bertanya, apakah ini karena misi khusus yang aku berikan padamu? Menanyakan itu pun tidak bisa. Sebab ada orang lain di sana. Beberapa anggota The Hawk yang lain, yang seperti yang pernah dia katakan pada Guts bahwa dia tidak ingin anggota yang lain mengetahui sisinya yang satu itu. Mengira bahwa Guts memandangnya buruk dan karena itulah ingin meninggalkannya. Tetap saja, Griffith tidak mau kehilangan prajuritnya yang berharga.
Dia tidak bisa menerima orang kepercayaan yang selalu ia andalkan benar-benar akan pergi dari genggamannya. Dia tidak bisa menerima orang kepercayaan yang selalu ia andalkan benar-benar akan pergi dari genggamannya. Dan karena dia tidak bisa membicarakannya, akhirnya dia mengeluarkan pedangnya, menggunakan kekuasaannya agar berhak memaksa Guts untuk tetap bersamanya. Meminta Guts bertarung melawannya. Dan dalam prediksinya, kalaupun serangannya bisa membunuh Guts, dia tidak masalah akan hal itu. Jika dia tidak bisa memiliki Guts, hidup atau matinya Guts dalam pertarungan ini tidak lagi dia pedulikan. Ini memang tindakan yang sangat obsesif, seakan mengatakan, jika tidak bersamaku, kau mati pun itu lebih baik. Daripada melihat sesuatu yang dia inginkan namun tidak berhasil dia miliki, dia jadikan hal itu tidak ada sama sekali. Kita menginginkan sesuatu karena hal itu ada. Jika tidak ada, kita tidak akan menginginkannya lagi. Dan untuk Griffith, lebih baik seperti itu. Daripada menghadapi kenyataan bahwa hal yang ia inginkan itu masih ada, namun tidak bisa dia miliki. Sangat obsesif. Tapi di sisi lain, ini adalah teriakan tangisannya. Dia sangat senang bersama Guts, memikirkan masa depan yang tidak ada Guts lagi bersamanya, mengingat masa-masa menyenangkan bersama Guts, rasa penyesalannya kepada diri sendiri yang menyebabkan Guts pergi, kepanikannya akan situasi itu. Obsesinya ini yang tiba-tiba memuncak tidak terkendali adalah teriakan tangisannya. Seperti menangis sambil meneriakan, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Seperti anak kecil yang memiliki mainan kesukaannya, kemudian mainan itu diambil. Anak kecil itu akan menangis meraung-raung. Karena 2 misi terakhir yang dia berikan khusus kepada Guts lah yang membuat Guts ingin pergi. Tapi dia tidak menyadari bahwa di antara 2 misi itu ada kejadian lain, yaitu momen di mana dia berbicara dengan Putri Charlotte. Griffith tidak tahu bahwa Guts ada di sana mendengarnya, dan otomatis ia tidak tahu dampak dari kalimatnya itu kepada Guts. Ia tidak tahu bahwa obrolannya dengan Putri Charlotte lah yang membuat Guts memutuskan meninggalkan The Hug. Yang sama ironisnya adalah, Guts bahkan tidak memandangnya buruk, maupun itu tentang misi yang diberikan kepadanya atau pengertian teman menurut standar Griffith. Dia justru melihat Griffith sangat tinggi, mempesona, terhormat, tidak terjangkau. Ketika ia bandingkan dengan dirinya, Guts merasa kerdil dan malu. Tidak sedikit pun Guts memandang buruk Griffith. Dia hanya ingin menjadi teman yang layak untuk Griffith. Dia ingin kelak Griffith melihatnya pantas untuk dianggap menjadi teman. Tidak di belakang, tidak di bawah, namun di samping Griffith. Karena keinginan itu, Guts memulai untuk memenuhi standar teman yang Griffith tetapkan. Dan kesalahpahaman ini tidak mereka ketahui satu sama lain. Tidak mereka bicarakan dengan kalimat, namun mereka bicarakan dengan pedang mereka masing-masing. Apapun hasil akhir dari pertarungan pedang mereka tidak memberikan kejelasan apa-apa terhadap pikiran masing-masing, yang sebenarnya sedang memikirkan 2 hal yang berlainan. Guts tidak mendapatkan kejelasan apakah Griffith memang tidak mengakuinya sebagai teman. Griffith juga tidak mendapat kejelasan apakah benar Guts pergi karena telah melihat sisi buruknya. Inilah yang menjadikan scene ini sangat menyedihkan. Setelah semua keironisan di antara mereka berdua, scene ini juga yang menjadikan masa-masa kejayaan Band of the Hug berakhir, dan semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Sebenarnya masih ada lagi yang bisa kita analisis dan memahaminya lebih dalam, khususnya menganalisis untuk memahami sudut pandang Griffith. Tapi itu akan kita bahas di video terpisah. Sampai bertemu di video You Don't Understand Griffith Part 2.